Hai guys, aku mau review sunscreen Inner True yang always, tapi ini udah yang reformulasi. So, gimana ketahanannya di kulit yang berminyak? Keep on watching! Ini dia produknya, ini dari brand lokal Inner True, dan nama produknya adalah Inner True Always Aqualight Sunscreen SPF 45 PA+++, Broad Spectrum UVA UVB Protection, Lightweight plus Matte Finish, Dermatology Tested. Dan tentunya ini adalah free fragrance. Buat kalian yang baru kesini, hai, aku Tuti Sacha. Biasanya di channel ini aku sering sharing skincare yang bagus untuk kulit yang sensitif, terutama yang free fragrance, karena aku alergi sama fragrance. Jadi sebisa mungkin aku menghindari skincare yang ada fragrance-nya. Nah, di video kali ini aku akan sharing ke kalian sunscreen yang lagi aku pakai akhir-akhir ini, yaitu Inner True. Dan si Inner True Always Aqualight Sunscreen ini adalah reformulasi. Jadi waktu pertama kali launching dia beda formulanya sama yang sekarang. Dan katanya si reformulasi ini untuk memperbaiki kualitas si formulanya. Jadi untuk kulit yang oily katanya jadi nggak lebih gampang berminyak lagi. So tipe kulit aku adalah sensitive, oily, acne prone. Jadi kita akan lihat bagaimana di kulit aku yang berminyak. Sebelumnya aku memang nggak punya Inner True yang awal launching ya, jadi aku nggak bisa bandingin yang awal launching sama yang reformulasi itu ada perbedaan atau peningkatan kualitas atau enggak. Aku punyanya yang udah reformulasi. So ya, kita akan bahas. Yang pertama dari boxnya dulu. Jadi kalau pertama kali beli, kamu dapat box kayak gini. Ini sama warnanya sama ini. Warnanya gonjreng banget ya, warna Tosca gonjreng. Ini boxnya. So first kita bahas soal packagingnya dulu. Ini packagingnya enak sih dipegang. Dia slim, terus bentuknya tube, dan ini dari 100% sugarcane tube, jadi eco-friendly. Dan tutupnya, capnya ini dia tuh sebagai UV detection, jadi bisa mendeteksi UV. Jadi kalau misalnya kamu lihat ini masih warna putih, tapi kalau misalkan kena sinar matahari dia akan berubah jadi ungu. Nah, ini tutupnya tutup ulir, dan lubangnya tuh kecil banget. Jadi kamu bisa menyesuaikan seberapa banyak produk yang mau kamu ambil. Lubangnya bener-bener kecil banget. Aku kadang suka aku main-mainin gitu di jari, bentuk-bentuk gitu. Untuk ingredients, Inner True tuh emang udah nggak usah diragukan lagi. Mereka tuh mengklaim dirinya sebagai clean skincare. Jadi hanya bahan-bahan yang bermanfaat aja yang ada di produk mereka. Dan untuk si Inner True Always Aqualight Sunscreen, ini tuh non alcohol, non oil, non fragrance. Terus dia juga bisa untuk semua skin type. Dan as always, kalau brand Inner True tuh selalu ada yang namanya award winning ingredients. Nah, di produk ini award winning ingredientsnya yaitu, bentar aku lihat contekan dulu. Award winning ingredientsnya adalah namanya Tinosorb Light Aqua. Jadi award winning I'm sorry, ini udah kelamaan gak ngomong Inggris jadinya belibet. Award winning susah banget ngomongnya. Award winning wah, susah banget. Encapsulated sunscreen technology, low brand UV protection in water paste, boosting the SPF and UVA protection factor with a light non-greasy feel. Dia udah menang di Sepawa Innovation Award 2018 dan juga Innovation Prize Cosmetic 2018 sebagai prize kategori Most Innovative Raw Material. Si ini ya, Tinosorb-nya itu sebagai award winning ingredients. Dia juga sebagai si key ingredients-nya tadi. Terus key ingredients yang kedua yaitu ada botanical antioxidant. Dia antioksidannya untuk mereduce sun damage. Itu ada dari vitamin A, dari tocopherol acetate, ada aloe vera extract, green tea extract, grapefruit extract, guava leaf extract, dan rose flower extract. Dan yang terakhir dia ada moisturizing agent,
moisturizing agent. Itu ada hyaluronic acid dan juga allantoin yang berfungsi untuk hydrating, calming, and soothing. Karena dia aqualite ya, jadi berbasis dari air aqua, jadi aku pakai si sunscreen ini kalau misalkan mau morning walk, jadi bangun tidur cuci muka habis itu pakai sunscreen ini aja tuh udah cukup gitu, nggak usah pakai pelembab, dia udah cukup melembabkan. Sekarang mari kita pakai sunscreennya. Aku biasa pakai 2 jari segini banyak. Abis itu aku selalu warm up kalau pakai skincare apapun. Nah ini dia teksturnya itu kayak lotion gitu ya, jadi kayak berair gitu ya. Tadi kan soalnya aqualite ya, jadi bahan dasarnya air. Nah bisa kamu lihat dia warnanya putih banget. Tapi kalau udah di blend, itu dia lama-kelamaan meresap, terus white cast-nya tuh hilang. Ini aku cepetin 8 kali. Jadi memang butuh waktu beberapa menit gitu ya sampai dia terserap dengan sempurna. Nah ini hasil akhirnya glowing dan gak ada rasa perih sama sekali di area mata. Saya menggunakan Inner True Always Sunscreen dan ini jam setengah 8 pagi. Ini gak aku set pakai bedak, jadi skincare terus terakhir langsung sunscreen. Hai, update ini jam setengah 1 siang. Ini keadaan muka aku. Ternyata Inner True keren banget ya. Ini minyaknya minim banget. Ini hari kedua trial sunscreen Inner True, cuman kali ini aku pakai bedak tabur aja sih biar dia matte. Terus ini udah jam setengah 10. Sekarang udah jam setengah 1 siang dan ini kering, nggak ada minyaknya sama sekali, kering. Sekarang udah jam setengah 5 sore dan aku amazing banget sama Inner True ini. Minyaknya wow, wow, sedikit banget, cuman di bagian hidung doang, dan ini tuh masih yang kayak hampir mulus gitu loh, tuh sedikit banget kan shiny-nya. Terus ini kalau dipegang gini itu tuh masih berasa bedaknya. Jadi minyaknya kemana ini? Minyaknya nggak ada sama sekali. Bagian dagu, bagian jidat juga masih oke, cuman area sini hidung sedikit sampai sini doang yang ada minyaknya. Kita trial ketiga, coba sunscreen Inner True tapi sekarang di bawah makeup. Ini aku udah pakai foundationnya si Wardah Color Fit, cuma foundationnya aja, nggak aku set pakai bedak, terus aku nggak pakai blush on atau highlighter atau segala macam, jadi pure si foundationnya aja. Dan ini jam setengah 9 pagi. Hai guys, update sekarang udah jam setengah 1 siang. Terus ini udah mulai berminyak, apalagi di area hidung. Ini tuh minyaknya lumayan. Kelihatan ya. Nah ini tisu aku mau coba tap. Sedikit yang ambil. Ini udah setengahnya. Bisa lihat ya perbedaannya, ini masih minyak, ini udah matte, sama ke hidung-hidungnya udah matte juga. Ini lumayan bagus juga ya, dia nempel gitu ke makeupnya, jadi kayak ngikat makeup. Padahal aku terkena lumayan, pressnya lumayan, tapi cuman keambil segini doang. Hai guys, update sekarang udah jam 4 sore. Terus ini yang di sini tuh udah banyak banget minyaknya, udah kayak kilang minyak tuh. Bagian sini ada minyaknya tapi nggak terlalu banyak karena yang bagian sini kan tadi udah diblot ya pakai tisu. Tapi kalau dilihat di pipi sini itu masih bener-bener kering, jadi cuman di area yang hidung sama sini nih itu banyak banget minyaknya. Dagu juga ada minyaknya tapi sedikit, nggak banyak, sama sini banyak. Sekarang kita ke bagian klaim versus hasil. Jadi aku sambil bawa contekan ya guys. Yang pertama dia mengklaim sebagai light texture. Yes, it is light texture. Jadi walaupun dipakai 2 jari atau lebih itu masih berasa ringan, kayak nggak pakai apa-apa, kayak nggak berat gitu, nggak. Like texture, non-sticky. Yes, this is a non-sticky with matte finish, non greasy. Sayangnya di kulit aku yang berminyak, bisa kalian lihat di footage, dia hasil akhirnya itu kayak basah gitu loh, kayak glowing, oily kayak gitu. Terus no white cast. Yes, jadi walaupun dia warnanya putih banget, tapi begitu udah diratain ke kulit nggak ada white cast sama sekali. Terus nggak ada efek yang kayak apa sih namanya, tone up. Nah itu nggak ada, jadi
pas nggak ke kulit ya udah gitu. Dan klaim yang paling ditunggu yaitu soal sebum control. Jadi gimana nih, bagus apa enggak di kulit yang berminyak? Seperti yang kamu lihat di footage day 1, day 2, day 3, aku tuh trial dengan berbagai kondisi ya. Jadi di hari pertama itu nggak aku set pakai bedak, cuma sunscreen aja. Dan surprisingly itu bagus oil controlnya. Jadi walaupun di awal baru pakai tuh udah kelihatan kayak glowing gitu, udah kelihatan kayak berminyak, oily, tapi dia selama 5 jam tuh begitu aja gitu, minyaknya nggak nambah banyak, segitu-segitu aja. Dan menurut aku ini cukup bagus ya. Jadi memang sebum kontrolnya terbukti gitu, cuman memang di awal pakai udah oily 5 jam it's good. Terus di hari kedua aku set pakai bedak powder gitu ya, jadi udah matte dari awal. Itu keren banget sih, di 8 jam itu baru ada minyaknya, dan itu pun sedikit dan masih bagus. Wow. Dan di hari ketiga itu aku coba pakai make up, full make up gitu. Dia 4 jam itu mulai ada minyaknya, dan over oily-nya bener-bener yang udah harus ditouch up itu 7,5 jam itu baru mulai touch up, dan itu menurut aku lumayan keren. Jadi aku akuin dia sebum kontrolnya bagus, karena walaupun dipakai lama nggak begitu banyak oil yang terproduksi. Oh ya, menurutku si Inner True sunscreen ini dia bisa juga digunakan sebagai primer, tapi agak sedikit tricky untuk pakainya. Jadi kalau misalkan begitu pakai sunscreennya, tunggu beberapa saat dulu, beberapa menit sampai dia bener-bener ngeset, baru deh bisa kamu pakai make up. Atau pakainya itu bener-bener pelan-pelan, jadi nggak boleh digeser gitu, harus di tap pelan gitu, biar si makeupnya nempel dengan sempurna. Karena yang aku notice, dia kalau misalkan begitu pakai terus aku langsung timpa pakai bedak tabur, dia tuh agak cakey. Nah tapi kalau misalkan pakai makeup, dia malah kayak ngiket makeupnya gitu loh, jadi lebih nempel, makeupnya juga lebih bagus, lebih flawless. Karena memang kalau habis pakai ini dia kan bikin kulit teksturnya lebih halus ya, jadi enak gitu kalau misalkan dipakai makeup. Cuman memang itu agak tricky, nunggu ngesetnya agak lama bu, sekitar beberapa menit gitu. Atau bisa diakalin juga setelah kita pakai, tunggu set 1 menit atau 2 menit, abis itu kita tap, kita blot pakai tisu, kita press gitu biar dia lebih cepat ngeset. Kalau pas kena air wudhu, muka tuh berasa licin, jadi pertanda produknya tuh luntur. Aku ngerasain kayaknya tuh semua produknya malah luntur ya. Jadi kalau habis wudhu kayaknya semuanya hilang. Makanya di cara pakainya dia tuh setiap 4 jam sekali. Dan kalau misalkan kena ke mata itu agak perih, tapi selebihnya nggak ada itching atau gimana sih di area mata. Cuman kalau misalkan emang pas kena masuk mata gitu ya, itu agak perih. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan habis wudhu aku giniin bulu mata biar nggak ada air yang masuk ke dalam mata. So that's it video review kali ini. Jika video ini bermanfaat bagi kalian, please like this video and thank you, I love you, bye, see you on the next episode.